Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 ingin menjelaskan tentang aspek mukjizat Al-Quran. Kenalkan, nama saya Arkan Abdullah. Nama saya Muhammad Ihsan Gusinantoro. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Kalila Sarah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Isabel. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan, tidak seperti biasanya, dan melawan tantangan yang selamat. Dalam penggunaannya, kata mukjizat hanya diperuntukkan kepada hal-hal yang luar biasa, hanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul-rasulnya. Tujuan dari diturunkannya mukjizat adalah untuk membuktikan kebenaran pengakuan dari ajaran-ajaran para rasul. Tujuan ini khususnya tantangan yang harus dihadapi oleh para nabi dan rasul saat mereka sedang berdakwah. Syarat mukjizat. Satu hal disebut mukjizat jika satu hanya Allah yang bisa melakukannya. Dua, tidak sesuai kebiasaan atau hukum alam. Syarat mukjizat. Suatu hal disebut mukjizat jika 1. Hanya Allah yang bisa melakukannya. 2. Tidak sesuai kebiasaan atau hukum alam. 3. Menjadi bukti kebenaran nabi atau rasul. 4. Terjadi sesuai dengan pengakuan kenabian. 5. Tidak ada manusia atau jin yang bisa menandinginya. Pengertian ijaz Al-Quran. Manusia tidak akan pernah mampu menciptakan readuksi kalimat yang menandingi keindahan dan kedalaman isi ayat Al-Quran yang mencakup masa lalu, masa depan, dan hal-hal gaib. Al-Quran menantang manusia dan jin untuk membuat karya serupa, namun mereka tidak akan pernah berhasil. Ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Pemujizatan Al-Quran terbukti karena mampu melemahkan orang-orang kafir yang menganggap sihir, dan hingga kini tidak ada yang dapat membuat kalimat seindah ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya ada aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran atau bisa disebut gaya bahasa. Kemukjizatan Al-Quran terletak pada kandungannya, bukan pada bentuk fisiknya. Salah satu buktinya adalah gaya bahasa atau bisa dibilang uslub yang sangat khas dan tidak dapat ditiru oleh siapapun. Gaya bahasa Al-Quran sangat indah, tersusun rapi, dan berbeda dari karya sastra Arab lainnya. Banyak orang Arab kagum ketika mendengarnya, bahkan ada yang masuk Islam karena keindahan bahasanya, seperti Umar bin Khattab saat mendengarkan surat Toha. Keindahan ini membuat orang yang mendengarnya terpesona dan mengakui keistimewaannya. Keistimewaan gaya bahasa Al-Quran yaitu indah dan lembut sejak dari bentuk lafaz dan susunan kalimatnya dapat dirasakan keagungan oleh semua kalangan, baik cendekiawan maupun orang awam. Macam-macam mukjizat ada dua. Yang pertama mukjizat hissi dan yang kedua adalah mukjizat maknawi. Mukjizat hissi adalah mukjizat kasat mata. Misalnya dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, diraba oleh tangan, dan dicium oleh hidung, ataupun dapat ditangkap oleh panca indera. Contoh dari mukjizat maknawi yaitu peristiwa terjadinya Isra Mi'raj dan turunnya Al-Quran. Yang kedua adalah mukjizat maknawi, tidak kasat mata. Maksudnya adalah tidak dapat ditangkap oleh panca indera, tetapi hanya dapat diterima oleh akal sehat pikiran kita. Contoh dari mukjizat maknawi adalah tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati, Nabi Ibrahim yang tidak terbakar oleh api, dan lain sebagainya.